Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Kami harapkan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Yang walaupun kita masih tetap melakukan pembelajaran kita melalui daring dan belum dapat melakukan secara langsung tatap muka di kelas. Tapi jangan sampai kita menjadi undur atau tidak semangat dalam belajar. Jadi kami harapkan kepada seluruh anak-anak kami, kita tetap semangat dalam belajar. Nah, pada saat pagi hari ini kembali kita bertemu lewat daring ini. Ibu akan memberikan materi mengenai basis data, ya, seperti pada minggu-minggu yang lalu atau pertemuan yang lalu. Kita sudah belajar mengenai materi basis data yang pertama, yaitu mengenai pendahuluan, ya, apa itu basis data, terus apa perbedaan basis data dengan lemari arsip. Nah, oleh karena itu pada saat pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita, anak-anakku sekalian. Ibu harapkan kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Kita akan mulai atau melanjutkan materi kita pada saat pagi hari ini, yaitu mengenai pengolahan data tradisional. Ya. Nah, jadi pengolahan data tradisional ini seperti yang sudah Ibu terangkan pada minggu yang lalu atau pada pertemuan yang sebelumnya, bahwa kalau kita menyimpan file itu seperti di lemari arsip, berarti itu penyimpanan secara manual. Nah, jadi demikian juga dalam pengolahan data secara tradisional ini, apa kira-kira yang terjadi jika terjadi atau kita buat pengolahan data tradisional atau kita lakukan pengolahan data tradisional. Yang akan terjadi itu adalah yang pertama terjadi duplikasi data atau disebut dengan data redundansi, ya. Jadi artinya bisa data itu bertindih atau lebih dari satu, itu duplikasi data, ya. Jadi misalnya kita menyimpan file siswa, ada file nilai, maka nanti bisa terjadi duplikasi data di sana. Kalau kita melakukan pengolahan data secara tradisional atau seperti kita menyimpan di dalam lemari arsip. Nah, kemudian yang berikut adalah tidak terjadi hubungan data, ya, karena tiap aplikasi membuat file tersendiri. Jadi artinya misalnya file siswa itu dia berdiri sendiri dan file nilai juga berdiri sendiri. Itu dia kalau misalnya kita melakukan pengolahan data secara tradisional. Nah, yang berikut adalah apa kira-kira yang kita lakukan, ya, atau yang terjadi jika misalnya kita melakukan pendekatan basis data, ya. Jadi artinya perbedaan daripada data tradisional, pengolahan data tradisional dengan pendekatan basis data itu pasti berbeda. Kalau tadi Ibu katakan pengolahan data tradisional itu berarti kita menyimpan filenya di lemari arsip, ya. Sementara kalau kita melakukan pendekatan basis data, berarti kita menyimpannya menggunakan media elektronik, ya. Misalnya kita menyimpannya di hard disk dan lain sebagainya. Nah, pendekatan basis data ini tujuannya adalah yang pertama, duplikasi data dikurangi, artinya tidak terjadi penyimpanan secara berulang-ulang, ya. Kemudian, hubungan data ditingkatkan. Jadi antara hubungan data yang satu dengan data yang lain, ya pasti akan meningkat kalau kita buat pendekatannya secara basis data. Nah, itu sebenarnya tujuan sehingga dibentuk atau diciptakan basis data ini. Nah, kemudian manfaat basis data itu apa kira-kira, anak-anakku sekalian? Di sini ada kita buat beberapa manfaat. Yang pertama, ya, tujuannya adalah kecepatan dan kemudahan. Artinya secara sadar atau tidak sadar bahwa sebenarnya bahwa kita melakukan atau membuat basis data itu tujuannya adalah melakukan
pengambilan data atau pemakaian data secara cepat dan mudah, ya pasti, ya karena memang sudah lebih efisien dia. Kemudian yang berikut adalah efisiensi ruang penyimpanan. Artinya lebih efisienlah ruang penyimpanannya. Kalau kita menyimpan secara lemari arsip, secara manual, maka nanti ruang penyimpanannya akan lebih banyak. Sementara kalau kita menggunakan efisiensi ruang penyimpanan, itu sudah lebih mudah atau lebih efisien untuk kita gunakan dengan menggunakan hard disk, flash disk, dan lain sebagainya misalnya. Nah, kemudian keakuratan. Jadi keakuratan data itu sudah lebih baik ya, lebih akurat ya. Kemudian ketersediaan. Jadi kapan saja kita butuh, itu sudah langsung ada, gampang untuk kita bisa lihat atau kita buka. Kemudian kelengkapan. Jadi lebih kompleks dia ya, lebih lengkap kalau misalnya kita menggunakan menggunakan basis data itu sebagai media untuk menyimpan file kita. Kemudian keamanan, lebih baguslah keamanannya ya, security. Jadi artinya kalau kita menyimpan di lemari arsip kan kita tidak tahu ya, misalnya kena air itu bisa rusak ya. Tetapi kalau misalnya kita menyimpannya dengan menggunakan basis data atau media elektronik atau namanya di media penyimpanan hard disk dan lain sebagainya, ya itu lebih aman. Kemudian kebersamaan pemakai. Jadi kita bisa memakai, bisa share, ya bisa pakai secara bersama-sama dengan orang lain. Itu manfaat daripada basis data itu ya. Jadi itulah ya contoh-contohnya daripada manfaat basis data. Kemudian kita akan masuk dalam operasi basis data. Jadi di sini ada beberapa kita buat bahwa operasi basis data itu yang pertama adalah pembuatan basis data baru, create database ya. Jadi kita bisa buat basis data baru itu ya. Yang kedua, penghapusan basis data. Artinya kalau misalnya kita tidak butuh lagi, bisa kita hapus data tersebut ya, drop database. Jadi sudah lebih gampang kan kalau kita menggunakan basis data untuk menyimpan file atau data kita. Nah, kemudian pembuatan file atau tabel baru ke suatu basis data, create table ya. Jadi misalnya kalau kita mau buat table baru ya ke data baru ke basis data tersebut sudah lebih gampang. Kemudian penghapusan file atau tabel dari suatu basis data. Jadi kalau misalnya pun sudah nggak perlu lagi atau kita kurangin, sudah kadaluarsa, ya gampang kita untuk drop table. Kemudian penambahan atau pengisian data baru di sebuah basis data, insert. Jadi bisa kita tambah ya, kita isi lagi data-data baru ke basis data tersebut. Kemudian pengambilan data dari sebuah file atau table ya, jadi bisa kita ambil kapan saja ya kita butuh, boleh kita ambil. Kemudian penghapusan data dari sebuah file atau table, delete ya. Jadi kalau kira-kira nggak perlu lagi, misalnya kita seperti yang saya katakan tadi bahwa kita bisa menghapus ya file atau table tersebut. Nah, itu ya. Kemudian kira-kira apa operasi basis data tadi? Kelanjutannya adalah ya kalau kita lihat dari gambar ini yang Ibu tampilkan ini adalah di situ ada database-nya ya. Kemudian ada tabelnya, item datanya. Jadi itu lihat dia operasi basis data itu ya. Lihat panahnya ya Nak ya. Pembuatan basis data baru, penghapusan basis data, pembuatan table baru, penghapusan table seperti yang sudah kita pelajari tadi ya. Kemudian pengisian atau penambahan data baru, pengambilan data, pengubahan data, penghapusan data. Ini gambarnya. Jadi supaya kita bisa pahami, oh seperti itulah alur daripada operasi basis data tersebut. Ya, jadi kalau misalnya yang di atas itu ada database ya, disitulah kita simpan semua. Jadi gampang kita untuk bisa mengubah daripada data-data tersebut. Nah, itu sebenarnya tujuannya sehingga dibuat basis data ini. Kemudian
persyaratan basis data, perlu kita ketahui di sini ada beberapa persyaratan basis data. Apa kira-kira? Yang pertama, redundansi atau inkonsistensi data. Kemudian pengaksesan data, kemudian data terisolasi untuk standarisasi, dan berikut masalah keamanan security dan multiple user. Jadi artinya ada beberapa syarat yang harus kita lakukan. Jadi supaya yang harus kita ketahui kalau kita belajar basis